Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG tentang PCK ya teman-teman ya. Untuk semua guru, apa PCK itu? Pedagogical Content Knowledge, yaitu tentang apa? Pengetahuan guru yang menggabungkan pemahaman mendalam tentang materi pelajaran ya teman-teman ya. Nah, guru harus mengetahui ya, PCK ini juga sangat penting untuk memastikan guru dapat menjelaskan materi pelajaran dengan cara apa yang dapat dipahami oleh siswa dan memecahkan masalah belajar yang mungkin timbul. Seperti itu ya teman-teman ya. Yuk, yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, dalam sebuah kelas terdapat dua siswa yang berasal dari luar daerah dan memiliki ciri fisik serta logat bicara yang berbeda. Ketika Anda memberikan tugas kelompok, teman-teman mereka enggan satu kelompok dengan mereka. Sebagai seorang guru, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal ini? A. Mengintegrasikan mereka ke dalam kelompok sambil menekankan bahwa penolakan terhadap teman akan dikenai konsekuensi. B. Menugaskan mereka dalam kelompok dan mewajibkan semua anggota kelompok untuk menghargai teman sekelompoknya. C. Memfasilitasi terjadinya dialog antar siswa dengan dasar saling menghormati dan menghargai perbedaan. D. Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya menghargai keberagaman serta memastikan kedua anak tersebut mendapat tempat di dalam kelompok. Nah, di soal pertama ini kan tentang apa teman-teman ya? Guru tidak hanya memaksakan integrasi ya, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai keberagaman. Nah, jadi jawaban yang paling betul adalah opsi yang D ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kan di sini guru memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya menghargai keberagaman serta memastikan kedua anak tersebut mendapat tempat di dalam kelompok. Nah, untuk opsi yang D di sini bagus sekali ya teman-teman ya. Dengan pendekatan ini kan siswa diajak untuk memahami dan menghargai perbedaan sebagai sesuatu yang positif dan berharga dalam kehidupan bersama ya. Ini juga mendorong penerimaan yang lebih tulus dari teman-teman sekelasnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah opsi yang D. Soal kedua, pengelolaan kelas yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan pembelajaran saat ini. Anda menghadapi tantangan di kelas Anda karena beberapa siswa sering datang terlambat meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Tindakan yang Anda pilih untuk mengatasi masalah keterlambatan ini adalah A. Meminta perwakilan kelas untuk memimpin teman-temannya agar disiplin dan tidak terlambat. B. Guru memberikan arahan motivasi agar siswa sadar pentingnya hadir tepat waktu. C. Membuat peraturan bersama dengan siswa yang disepakati bersama dan menempelkan di papan pengumuman. D. Memberikan teguran atau sanksi yang mendidik kepada siswa yang masih terlambat. Nah, di sini kan tentang pengelolaan kelas yang efektif ya teman-teman, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pembelajaran. Nah, ini kan ada beberapa siswa yang sering terlambat ya, datang terlambat meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Anda sebagai seorang guru, apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi masalah keterlambatan ini? Nah, untuk opsi yang A, meminta perwakilan kelas untuk memimpin teman-temannya agar disiplin dan tidak terlambat. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya, karena di sini hanya meminta perwakilan kelas saja ya. Ini kurang tepat ya untuk sebagai pemimpin seperti itu. Ini bukan cara mengatasi masalah seperti itu. Opsi yang B, guru memberikan arahan dan motivasi agar siswa sadar pentingnya hadir tepat waktu. Nah, untuk opsi yang B ini hanya memberikan arahan saja ya, kurang tepat. Memberikan arahan dan motivasi tanpa adanya tindakan seperti itu. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, membuat peraturan bersama dengan siswa yang disepakati bersama dan menempelkan di papan pengumuman. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi yang A dan B ya teman-teman ya, karena di sini ada tindakan seperti itu ya. Opsi yang D, memberikan teguran atau sanksi yang mendidik kepada siswa yang masih terlambat. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat, hanya memberikan teguran dan sanksi saja seperti itu. Jawaban paling unggul opsi yang C ya teman-teman ya. Karena kenapa? Membuat peraturan bersama dan menempelkan di papan pengumuman adalah cara yang lebih partisipatif dan demokratis ya teman-teman ya. Hal ini melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan, sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk menaati aturan tersebut. Ini juga membantu meningkatkan kesadaran dan keputusan secara sukarela ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C.
Soal ketiga, Pak Guru Dani sedang berdiskusi dengan teman-temannya sesama guru tentang bagaimana cara membuat siswa-siswinya lebih semangat dalam belajar. Ia ingin memastikan bahwa suasana kelas selalu mendukung semangat belajar mereka. Berikut beberapa hal yang sedang ia pertimbangkan. Yang pertama, Pak Dani selalu mencoba menciptakan suasana kelas yang kondusif agar siswa merasa nyaman. Yang kedua, ia juga sering mengganti metode belajar supaya siswa tidak bosan dan lebih tertarik. Yang ketiga, Pak Dani berpikir untuk membuat aturan tegas yang harus diikuti semua siswa. Yang keempat, selain itu, ia juga berusaha meningkatkan antusiasme siswa saat belajar dengan memberi semangat dan penghargaan. Dari cerita di atas, cara yang bukan termasuk upaya memotivasi siswa, yang bukan ya teman-teman ya, yang bukan cara memotivasi siswa. Opsi yang A, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Ini betul ya teman-teman ya. Opsi yang B, menciptakan metode belajar yang bervariasi. Betul. Yang C, memberikan aturan tegas dalam pembelajaran. Nah, tegas di sini memberikan aturan tegas dalam pembelajaran ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ya. Opsi yang D, meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar. Iya ya teman-teman ya. Di sini jawabannya yang C ya teman-teman, karena kan membuat aturan tegas itu memang penting untuk pengelolaan kelas, tetapi itu tidak termasuk secara langsung sebagai upaya memotivasi siswa. Hal ini lebih berkaitan dengan apa teman-teman? Pendekatan perilaku ya, pengendalian perilaku siswa ya. Sedangkan motivasi siswa lebih terkait dengan menciptakan kenyamanan, variasi pembelajaran dan penghargaan yang meningkatkan semangat belajar mereka. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah opsi yang C. Soal keempat, Rina adalah seorang siswa yang belakangan ini sering melanggar aturan sekolah, seperti bolos dan berbicara kasar pada teman-temannya. Guru mengetahui bahwa di rumah, Rina jarang mendapat perhatian dari orang tuanya, yang lebih sering memberikan uang saku besar dan membiarkan dia bermain tanpa batas. Sebagai guru, Anda ingin membantu Rina agar bisa memahami konsekuensi dari perbuatannya dan kembali fokus dalam belajar. Apa tindakan yang paling tepat yang harus Anda ambil? A. Mengajak Rina berbicara secara personal untuk mengetahui penyebab perilaku tersebut dan mendiskusikan solusinya. B. Memanggil orang tua Rina ke sekolah dan membantu mereka memahami pentingnya memberikan perhatian dan arahan yang tepat kepada anaknya. C. Memberikan kesepakatan pada Rina untuk terlibat dalam proyek kelas yang mengajarkan tanggung jawab dan kerjasama. D. Mengembangkan program konseling di sekolah untuk membantu siswa-siswa seperti Rina yang mengalami masalah di rumah. Nah, untuk soal keempat ini kan dalam kasus Rina ya teman-teman ya, akar masalahnya kan bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Nah seperti itu. Jadi kalau di rumah berarti harus memanggil orang tuanya. Nah kalau harus memanggil orang tuanya berarti besar kemungkinan jawabannya yang B ya teman-teman ya. Karena memanggil orang tua Rina ya karena orang tua Rina itu kurang memberikan perhatian dan arahan yang benar. Nah, malah sering memberikan uang saku yang berlebihan dan kebebasan tanpa batas seperti itu. Nah, dengan cara ini, guru memanggil orang tua Rina ke sekolah dan membantu mereka memahami pentingnya memberikan perhatian dan arahan ya yang tepat kepada anaknya. Nah, kenapa? Karena kan di sini dengan memanggil orang tua ke sekolah dan menjelaskan pentingnya peran mereka dalam mendampingi dan mendidik anak. Nah, guru membantu memperbaiki kondisi di rumah yang menjadi salah satu penyebab perilaku Rina tersebut. Ya, jadi jawaban yang paling betul adalah opsi yang B. Soal kelima, di kelas 3 SD terdapat seorang anak bernama Raka yang sering terlihat kesulitan saat membaca teks di buku pelajaran. Ketika guru meminta siswa untuk membaca satu persatu, Raka tampak gugup dan cenderung menghindar saat mencoba membaca. Ia sering membalik huruf atau salah urutannya. Misalnya, membaca kata pintu menjadi tipun atau bulan menjadi bluan. Guru memperhatikan bahwa Raka sebenarnya memiliki semangat belajar yang tinggi dan selalu antusias dalam diskusi lisan, tetapi ia merasa frustasi ketika harus membaca atau menulis. Teman-temannya pun sering bertanya-tanya mengapa Raka terlihat lambat dalam tugas membaca dan menulis. Hal ini menjadi perhatian bagi guru yang akhirnya menyadari bahwa Raka mengalami kesulitan belajar, yaitu diskalkulia, B. disproksia, C. disgrafia, D. disleksia. Nah, untuk soal kelima ini kan otomatis disleksia ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di sini sudah terlihat keterlambatannya dalam
keterlambatan raka ya teman-teman ya. Karena kan disleksia ini gangguan spesifik dalam kemampuan membaca. Nah, seperti itu ya. Gejalanya seperti membalik huruf. Nah, itu sudah termasuk disleksia ya. Atau salah satu urutan huruf kesulitan membaca dengan lancar seperti itu. Meskipun kemampuan lisan dan antusiasme belajar anak bagus, dalam kasus Raka dia sering membalik kata atau huruf. Pintu menjadi tipun, bulan menjadi bluan yang merujuk ciri khas disleksia. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Thank you for watching.